seperti ini. Kalau buka laci nggak mengganggu ya. Oke, sekarang kita rebahkan. Nah, bisa jadi bos-bos bekas orang susah. Mudah-mudahan amin. Kalau bekas orang susah enak ya, jangan jadi orang susah. Oke, ini secara keseluruhan mobilnya. Kembali lagi di Jeep WS. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah unit Mobilio dari Honda. Mobilio ini tahun 2014, dimana kita kemarin baru dapat unitnya. Kita dapat seharga 125,5 juta. Ini yang tipe Matic. Dia baik, kali ini langsung kita bongkar aja apa aja yang menjadi kelebihan si mobil ini sehingga menjadi idaman para semua orang. Ini mobil ini semenjak dikeluarkan ataupun diproduksi oleh pabrikannya banyak menjadi idaman orang di Indonesia kita khususnya ya. Dia ini menjadi primadona khususnya di OMPP. Dimana mobil ini cukup terkenal irit, terus dia perawatannya juga mudah, harganya juga cukup bersaing sama Pansa Xenia ataupun R3 atau rival-rivalnya, dan tampilannya juga sangat elegan. Untuk itu mari kita buka satu persatu apa aja yang menjadi kelebihan daripada si mobil ini. Khususnya untuk Honda Mobilio ini yang warna putih yang tahun 2014 ini adalah yang tipe pertama yang muncul ya, ataupun dia sebelum di facelift. Untuk lampu fog lampnya sendiri ada di bawah sini nih. Fog lampnya dia masih halogen, lampunya juga semua halogen. Ini lampu sennya halogen, terus lampu headlamp utamanya juga halogen. Hanya itu kayak lampu kotanya dia sudah diganti. Nah, ini grillnya nih yang saat ini masih dipakai di Honda Brio tahun 2021 hingga kini. Ini yang grillnya yang Hondanya cukup besar logonya. Dan yang saya suka nih dari si Honda Mobilio ini, coba kasih jauh dikit nih. Nah, ini nih, dia cukup keren, maco ya, keren banget. Apalagi ini dikasih hitam, jadi kesannya elegan. Tadi kalau bagusnya dikasih karbon nih sama yang punya nih, tapi nanti kita akan perbaiki atau kita rubah sedikit biar manis. Dia di sini ada untuk tempat untuk menarik. Ini kalau kita congkel dia tempat untuk ngederek mobil ya. Kalau kita aduh nanti sakit kukunya lagi. Oke, lanjut. Untuk di wipernya sudah diganti biasa, merek Kanebo atau Helios. Ini ya sekilas. Untuk di warna putihnya ini sendiri cukup menarik. Nah, ini yang menarik nih, coba lihat peleknya. Jadi si peleknya kan ini udah diganti. Kemarin kan kita terkesan pada saat pembelian ini kan, pelek aslinya mana? Terus kita bilang, tapi lama-lama saya lihat di OLX, ini pelek si HSR ini ternyata cukup lumayan mahal bro. Ternyata hampir 5 juta, hampir 6 jutaan satu setnya 4 biji. Ini asli dari HSR Well ya. Nih HSR. Jadi saya urungkan niat saya untuk mencari ataupun meminta pelek originalnya dia, karena nggak sebanding harga pelek original juga paling hanya 3 jutaan ya satu setnya. Ini 5-6 juta, 7 juta juga bisa. Tapi ya mau nggak mau, memang kita kalau sudah beli mobil dalam kondisi pelek seperti ini ataupun kita sudah pakai pelek seperti ini, otomatis kita juga pasti mengeluarkan dana sedikit untuk penggantian bannya pada saat nanti ada masalah dengan ban. Contoh habis ataupun udah bocor lebar ya, jadi bannya cukup mahal lumayan dibandingin ban yang standarnya. Saya sarankan sama-sama enak, ada kelebihan kekurangan. Kalau kita pakai pelek standarnya pasti otomatis mobil jauh lebih ya full standar lah, ringan. Terus perawatannya juga enak, mudah, bannya juga penggantiannya juga cukup hemat. Terus pada saat kita mau melewati jalan rusak juga cukup lumayan enak. Tapi ya ini harus hati-hati. Kalau masalah di kecepatan memang lebih enak ini. Oke, kita lanjut ke sini. Spionnya sudah ada sen. Terus di sini sudah ada bak talang air. Oke, dari mobilnya sendiri. Nah, ini nih tambahan body setnya nih kayak, kalau boleh dibilang kayak body kit gitu ya. Tapi ini tambahan. Tapi jadi cukup lumayan lah, bagus menambah.
Handle-nya sudah model yang terbaru, sudah seperti ini, tapi belum keyless. Kuncinya masih biasa. Kuncinya udah jadi satu sama door lock-nya. Kita lanjut ke samping, bagian belakang juga seperti ini. Nah, di samping nih, kalau sih kita lihat rival-rivalnya, expander di atas, terus CR3 juga sudah mulai mengikuti seperti ini. Tapi ini mobilnya sudah pada ke arah yang lebih berpikir maju masalah tentang penampilannya. Di sini sudah dapat spoiler. Kalau yang ini nih, ini tambahan ya, aslinya nggak ada. Oke, ini lampunya nih yang cukup menarik. Sama mirip-mirip kayak R3 juga kalau dari samping, ya. Tapi kalau dari belakang keren, asli. Generasinya ini kalau nggak salah ngikuti lampunya. Kalau dari Honda itu siapa ya? Sedan apa gitu. Tapi ya saya nggak mau berani komen banyak. Ini tipenya tipe E, CVT, E-Tech. Oke. Coba saya tebak dulu. Intelligent variable timing engine control. Kalau nggak salah. Oke. Di sini logo Hondanya cukup manis. Oke, ini Honda Mobilio. Yang menarik ini dari belakangnya, coba join dikit, bro. Nah, ini nih. Jadi si lampu mata kucingnya ini gak dikasih polos. Dia ada motif-motif kayak hitam, dibilang juga karbon bukan, tapi dia cukup manis. Di sini hitam sudah dikasih paduan warna. Jadi nggak polos banget gitu. Biasanya kan kalau mata kucing itu kan langsung aja. Ini enggak, dia dikasih dari si Honda Mobilio-nya dikasih untuk kayak pemanisnya gitu, supaya kelihatan ngaco, biar keren. Nah, ini ada kamera mundurnya di sini, langsung bawaan dari Mobilio-nya. Oke, itu aja yang ada di mobil ini. Kita buka dari belakang aja. Kalau biasanya kita dari depan kan, sekarang kita dari belakang. Oke, di belakangnya sendiri sudah ada hemon stop lamp-nya. Ininya yang keren nih ya. Si door trim-nya sudah dari pabrik. Terus ini masih manual ya, masuk pintunya. Nah, karpet lantainya ini nih bagus banget, dari kulit. Sudah dapat karpet kulit ya dari lantainya. Untuk pelipatan kursinya sendiri seperti ini nih. Bisa terpisah. Tetapi pada saat dia harus kita naikkan, dia jadi satu. Nah, seperti ini. Kalau kita lagi membutuhkan pembawaan barang yang banyak. Oke. Itu saja. Speaker sudah dari belakang. Bedanya sih Honda ini speakernya di belakang, bukan di tengah. Honda Mobilio ya. Oke, ada tempat penyimpanan. Nanti kita coba lagi. Tempat penyimpanan makanan, minuman. Ini cukup lebar ya space-nya. Kalau seandainya saya ibarat bawa kotak yang sepanjang ini nih. Tuh, masih muat. Panjangnya. Cukup lebar. Di sini tempat dongkraknya nih. Mana kameranya sini, coba deketin dulu. Tempat penyimpanan dongkraknya di sini. Cukup efisien, rapi. Oke, itu saja yang ada di sini. Kita coba ke tengah. Kita ke tengah. Wow. Di sini polosan aja. Ini masih biasa. Cuman ada tempat untuk penurun kaca. Ini ada tempat penyimpanan yang cukup lebar. Nah, ini nih, si joknya kalau Honda Mobilio itu masih sama kayak Brio. Dia masih sama, headrastnya itu masih nyatu sama joknya. Nah, ini nih hasilnya. Ada kecepatan 3 fan, hanya 3 kisi. Ini warnanya sudah juga warna krem. Untuk plafonnya sendiri, lampunya di sini ada lampu baris kedua. Nah, ini nih si mobil ini, itu tadi posisi mengemudi saya cukup lega, lebar, dan bisa kita majukan lagi. Tuh, masih lebar. Coba kita langsung masuk ke belakang. Kita lihat posisi untuk keduanya, baris ketiganya. Nih, one stop tombol juga. Oke, cukup bersih. Oke. Nah, ini posisi. Wah, di Honda Mobilio ini cukup enak, lebar. Kita lihat di belakang. Tuh, masih enak, masih lega. Terus penempatan tangannya juga yang keren ini. Jadi kita masih mendapat fasilitas yang cukup lumayan di baris ketiga ini. Oke, untuk kursi direbahkan bisa ya, bisa direbahkan. Cuman segini aja, tapi itu juga udah cukup membantu untuk di baris ketiga. Kacanya juga yang cukup lebar. Speakernya nih ada di sini nih. Kalau biasa saingan-saingan MPV-nya kan ada di pintu kedua.
Untuk speaker tambahannya ini ada di sini nih. Jadi cukup mengcover semua kabinnya. Ini yang cukup enak nih untuk di baris ketiga. Jadi meletakkan tangannya enak. Nggak perlu di sini. Di sini juga bisa kalau yang senang. Tapi di sini yang bagus nih, keren asli. Apalagi kalau tadi di baris ketiga ditambahin numbers. Terlalu enak banget jadinya di baris ketiga. Oke, itu tadi. Nah, kalau kita tadi majukan tadi ya, ini masih standar paling blender. Sekarang kita yang paling maju tadi settingannya ya, sesuai dengan ukuran. Lega banget. Lega sekali. Seandainya juga pengemudi penumpang yang di tengah mau rebahan dikit, masih rebah. Coba lihat, kasih sini bro dari atas. Setting dikit ke bawah, masih lega. Kasih tunjuk dari sini aja. Oke. Maklum kameraman saya baru lulus dari sekolah kameramen dari mana, Bang? Oke. Nih ya, masih lega nih. Pantasan aja jadi mobil idaman ya. Si ini Mobilio ini ternyata sangat lega di dalamnya. Oke, kita lanjut ke bagian depan tadi. Apa aja yang ada di bagian depan kita lihat sama-sama. Oke, di sini yang cukup lengkap. Cuman sayangnya belum ada battery tracknya ya. Jadi hanya pengaturan kaca spionnya aja. Ini yang auto hanya bagian yang pengemudi aja. Sudah auto ke bawah, tapi ke atas belum. Oke. Ini tempat narik, ini tempat ada konsol box, tempat penyimpanan. Ini speakernya, tarik penuas. Oke, ini nih. Oke, sorry, kita matikan dulu. Ini lubang kisinya yang sangat menarik nih, sangat elegan. Sudah dikasih chrome, nah, dia bentuk bulatan, sudah dikasih chrome. Di sini masih kosong, sudah dikasih chrome. Head unitnya sudah diganti. Nah, putaran AC-nya ini yang membedakan dari generasi selanjutnya. Kalau ini yang sebelumnya ini masih generasi pertama, dia si knop AC-nya ini masih putaran kayak kompor. Tuh, masih normal semua AC-nya ya. Tapi kalau yang di generasi keduanya kan dia sudah pakai digital ya, full digital. Kalau ini yang masih normal. Ini yang tipe Matic. Maticnya biasa, CVT. Oke. Ini dia, sudah dikasih kaca. Ini lampu tengahnya, lampu bacanya. Ini sudah dikasih kaca juga. Oke. Ini pegangan gripnya yang cukup besar. Enak nih. SRS airbagnya ada 2. Ini juga ada SRS airbag. Setirnya nih yang keren nih, keren banget. Saya sangat suka sekali setirnya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang, sehingga pegangannya kita enak. Terus tilt steeringnya, oke, cukup banyak space-nya, pengaturannya. Oke, kita kasih segini dulu, bergampang keluarnya. Tapi belum teleskopik ya. Oke, tampilan dari speedometernya sendiri seperti ini. Ini silo ya. Oke, dia sudah ada model Eco, cek engine, terus tanda oli, semuanya ada di sini. Dia kilometernya sudah 131.000. Ini Matic, cukup irit, hemat. Kalau nggak salah dalam kota bisa 10 sampai 11 kilo. Terus untuk luar kota bisa 13 sampai 14 ya. Oke, terus ini laci penyimpanannya ya cukup lah. Oke, di sini ada power outlet. Ada power outlet 12 volt, 180 watt maksimal. Ini tempat penyimpanan minuman, ada 2. Untuk parking brake-nya masih ini mechanical system. Pedalnya ada 2 ya, karena ini Matic. Oke, itu aja yang ada di mobil ini. Secara keseluruhan dashboardnya saya suka. Simple, rapi, dan keren. Nggak ketinggalan zaman. Pantasan aja nih mobil-mobil jadi idaman semua orang. Oke, yang saingannya juga harganya cukup masih bertahan. Untuk di tahun 2014 dia masih bisa bertahan di 125 sampai 135 tergantung kondisinya. Kemarin ini unit tampilnya 125,5 juta. Awalnya dia buka 127, terus kita nego-nego. Dulu belinya di Tasik. Kemarin ini kita nego-nego, pertimbangan, oke, deal, langsung kita ambil 125,5. Tapi ini bukan untuk dijual ya, teman-teman. Sorry. Jadi kita hanya untuk konsumsi pribadi aja. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Nah, atau kita buka dulu, dalam pintu terbuka kita hidupin dulu. Seperti apa suara dari si Mobilio ini?
sangat halus. Ini ya cukup hitungan kasar dikit lah ya, karena mobilnya usianya sudah 7 tahun sampai 8 tahun, wajar. Ini juga hitungannya sudah halus. Oke, itu saja yang ada di sini. Ini joknya udah kulit ya. Oh, di sini ada tambahan Mobilio. Keren. Keren banget. Untuk tekanan anginnya di sini nih. Tiap bannya. Jadi kalau teman-teman mau ngukur ban mobil, tekanan angin udaranya di bannya ya di sini patokannya. Semua mobil di sini. Jadi tergantung mobilnya masing-masing. Oke. Nah, si door trimnya secara keseluruhan warnanya warna beige ya. Warna krim, full krim. Lantainya hitam. Sangat menarik. Saya sangat suka ininya. Joknya, terus aura dari si interiornya ini sangat suka. Hitam dipadu sama krim. Ini sangat bagus sekali, paduan warnanya sangat bagus. Oh iya, tadi ini untuk si, oh dia belum ada adjusternya. Kalau untuk si seat beltnya sendiri, oke, masih biasa, gak apa-apa lah. Namanya juga tipe yang biasanya. Kalau yang RS nya saya belum lihat ya, nantilah kalau dapat unitnya. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya nih. Bagian mesin Honda Mobilio. Nah, mesinnya cukup bersih. Baru dicuci kemarin. Masa ya dong kita mau masukin ke konten gak bersih. Oke. Terus mesinnya ini mengusung 1400 cc atau saingannya rivalnya 15 ya, sama ya. Dia sudah ABS, anti lock brake system yang cukup membantu kita dalam mengendarai. Terus di sini tempat minyak rem ya. Ini dia mesinnya tuh sekilas mirip, hampir mirip-mirip ya kalau Honda ini. Honda City, Honda Brio, mungkin hanya perbedaannya di cc aja, sama teknologi beda tipis. Honda Jazz juga hampir mirip-mirip seperti ini. Oke, ini ecunya ada di sini, akinya kecil, tapi cukup kuat. Nah, ini dia. Si rata-rata si Honda di sini ya, di tempat pengisiannya. Nah, ini cukup jauh dia untuk nambah air radiatornya di sini nih. Coba tadi dikasih agak tinggi ya, jadi enak. Nggak apa-apa sih, itu hanya perbedaan sedikit aja. Untuk ruang mesin belum dicat. Kalau untuk yang tipe E ini belum dapat untuk pelindung mesin. Tapi kalau teman-teman mau tambahin bisa. Itu aja yang ada di mesin ini. Performanya cukup lumayan. Ya, sesuai dengan rival-rivalnya aja. Tapi cukup gesit, responsif. Saya ada pernah buktiin mesin ini cukup responsif di putaran bawahnya. Sangat enak. Oke, itu aja yang ada di dalam mesinnya. Coba apa lagi yang harus kita lihat? Oke, kita lihat di posisi penumpang depannya. Baru kali ini ya mereview posisi paling depan nih. Untuk posisi penumpang biasanya sama pengemudi aja. Oke, cukup lega. Seperti ini, kalau buka laci nggak mengganggu ya. Oke, sekarang kita rebahkan. Nah, bisa jadi bos-bos. Bekas orang susah. Mudah-mudahan amin. Kalau bekas orang susah enak ya, jangan jadi orang susah. Oke, ini secara keseluruhan mobil ini masih cukup kuat, masih bersih, terawat. Ya. Kalau memang teman-teman berminat, hanya menjadi rekomendasi aja. Saya nggak jual, karena ini juga mobil teman. Jadi saya hanya untuk memberikan gambaran secara garis besar aja bagaimana kondisi mobil untuk si Honda Mobilio. Jadi teman-teman barangkali bisa jadi rekomendasi, barangkali ingin meminang Honda Mobilio khususnya untuk yang Matic tahun 2014, ini bisa menjadi panduan. Secara keseluruhan mobil ini sangat nyaman, cukup enak dan cukup mudah dikendarainya karena responsif, dan juga untuk cocok untuk keluarga karena semua sisi-sisi penumpangnya cukup enak dan sangat lega. Jadi guys, kalau secara ketinggian sih semua itu tergantung selera. Oke, itu saja yang bisa saya kasih ke teman-teman. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like dan komen dan subscribe supaya channel saya tetap berkembang. Mohon bantuan dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sudah.